Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan kalam Allah. Masuk pada halaman 97. Al-faidatul khamisah. Faedah yang kelima. Faedah yang kelima. La yajuzu, tidak boleh, itlaqu annal Qur'an qadim. Tidak boleh mengatakan Al-Quran qadim. Qadim. Li'anna hadza muwafiqun li aqidatil asy'ariyah. Dikarenakan pernyataan yang mengatakan Al-Quran qadim mencocoki akidah Asy'ariyah. Abu Umamah, apa akidah Mu'tazilah terhadap Al-Quran? Jahmiyah terhadap Al-Quran, kalamullah terhadap Al-Quran. Jahmiyah, Mu'tazilah. Bukan kalamullah. Tapi kalam nafsi. Belum disalahkan. Belum dibenarkan. Abu Zaki, apa perbedaan akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah terhadap Al-Quran? Bukan itu. Apa maksud Al-Quran qadim? Apa yang mereka maksudkan Al-Quran qadim? Kena syubhat antum nanti. Coba. Apa perbedaan akidah? Coba antum jelaskan ini. Nana sudah. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah tentang Al-Quran, akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah tentang Al-Quran. Antum jelaskan. Itu saja, nggak ada penjelasan. Ada nggak penjelasan yang bisa kita kira-kira, ungkapan yang bisa terbuka jelas? Mus'ab. Nah, ini jawabannya 100%. Yang anak inginkan seperti ini. Faham antum? Abu Umamah? Abu Zaki? Jadi, gini. Tolong ditempelkan di kepala. Ini anak contoh. Ini akidah Ahlussunnah. Al-Quran kalamullah bisautin wa harfin. Jelas? Nah, Al-Quran kalamullah bisautin wa harfin. Ini akidah Ahlussunnah. Ini Mu'tazilah.
Ini Jahmiyah. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk bisautin wa harfin. Jelas? Makhluk bisautin wa harfin. Alasan mereka mengatakan makhluk kenapa? Karena ada keserupaan berupa suara huruf tadi dengan makhluk. Jelas? Kemudian Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya. Tapi kalamullahnya dalam bentuk kalam nafsi. Tapi kalau dikatakan Al-Quran bisautin wa harfin, yang ini tadi mereka sama dengan Mu'tazilah. Sehingga Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu sama. Difahami? Kalau antum tanya, wahai Asy'ariyah, apakah kalian mengatakan Al-Quran bisautin dan harfin adalah kalamullah? Mereka pasti akan mengatakan tidak. Al-Quran bisautin wa harfin, suara dan huruf itu bukan kalamullah, tapi makhluk. Sehingga akidah Asy'ariyah dengan akidah Jahmiyah dengan akidah Mu'tazilah pada pembahasan bisautin wa harfin itu sama. Jelas Pak Ron? Jelas Abu Umam? Ibrahim? Jelas? Terus antum jangan terkecoh dengan pernyataan mereka Al-Quran kalamullah, kalamun nafsi. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi yang sifatnya kalam nafsi. Kalau kalam nafsi tidak disebut kalam. Jadi ketika Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah, Ahlus Sunnah Salafi mengatakan Al-Quran kalamullah, ada perbedaan apa tidak? Apa perbedaannya? Keyakinannya Ahlus Sunnah ketika mengatakan, maksudnya Salafi ketika mengatakan Al-Quran kalamullah, yaitu Al-Quran kalamullah bisautin wa harfin. Sedangkan Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, yaitu Al-Quran kalamullah kalamun nafsi. Jelas perbedaannya? Pak Roni? Nyambung? Nah, kemudian di sini disebutkan tidak diperbolehkan kita mengitlaqkan, menyatakan Al-Quran qadim. Nah, Ana mau tanya dulu, kira-kira antum apa yang dipelajari masalah Al-Quran ini tadi nyambung? Itu aja intinya, Abu Umamah. Ya, Abu Zaki. Coba. Kalau antum ada rencana mau kiaman, fahamilah. Di situ tuh tak katik, bukan cak ini yang jelaskan. Mana ada syekh jelaskan? Dikasih gambar yang tak katik, boro-boro meja lagi tak katik, kaget speaker lagi tak katik. Nah, kalau antum tak mungkin susah, serius, tenangis kaget antum. Antum mah ada penjelasan. Kalau antum sudah mateng, sudah berjalan itu bisa belajar di Yaman, udah bisa maraton. Di sini disebutkan tidak boleh mengatakan Al-Quran qadim. Dan ini mencocoki akidah Asy'ariyah. Apa yang mereka maksudkan qadim? Qadim itu maksudnya kalamullah itu kalamun qadim. Kalamun qadim. Sudah ada sejak dahulu kala. Berarti konsekuensi pernyataan Al-Quran qadim, kalau ini kan lafaz yang mujmal. Mujmal. Qadim itu lafaz yang mujmal. Global. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamun qadim. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran kalamun qadim? Kita murajaah dulu Ibrahim. Nah, Ibrahim, apalah yang mendorong mereka mengatakan Al-Quran kalamun qadim?
Maksud mereka mengatakan Al-Quran kalamun qadim. Qadim itu maksudnya sudah ada sejak dahulu kala. Nah, sudah ada sejak dahulu kala. Sebenarnya ada yang mendasari mereka seperti ini. Apa yang mendasari kira-kira? Yang mendasari mereka seperti ini, yang mengatakan Al-Quran kalamun qadim, yaitu penyimpangan mereka dalam bab al-iradah. Masih ingat syarah wasitiyah? Ya. Kayaknya antum perlu mengulang awal rekaman Al-Aqidah Wasitiyah. Sekarang baru belajar di Subaiha, tanyalah sama Firhan. Baru buka pelajaran daras Syarah Aqidah Wasitiyah Khalil Harros. Nah, Firhan kan baru belajar sekarang Firhan. Nah, kita sudah hatam kan? Makanya Anda bilang, antum mau ke Yaman itu cuma ngulang. Tapi kalau ke Saudi, antum kuliah di Saudi, Anda tidak tahu. Anda belajar di Saudi. Sama bukunya kan, nanti taklik-takliknya yang ini tadi. Firhan baru belajar Wasitiyah, itu tanya. Ada ustadz yang dari Medan tuh, dia buka, mau murajaah ada. Jadi buka di online, ngundang ikhwan-ikhwan untuk ikut. Nanti dia daras, dia bacakan fawaid-fawaidnya. Kita udah hatam. Takliknya Syekh Yasin, tapi yang ngajar Syekh Yaslam. Kalau kita takliknya Syekh Yasin, yang ngajar muhakik sama mu'aliknya langsung. Nah, itu keistimewaannya. Jadi kalau untuk mau ngambil sanad, masih tinggi sanad anak kan, sama mu'alik langsung. Akar penyimpangannya, mereka mengatakan iradatun wahidah. Ya, iradatun wahidah. Sedangkan iradatullah, sifatul iradah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafi, iradatullah itu iradah asalnya iradah wahidah, iradanya Allah Subhanahu wa taala, namun dia tajaddad. Ya. Ya tajaddad. Iradanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iradah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan menciptakan langit dan bumi, itu berbeda dengan iradah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mematikan Dajjal. Ya benar? Beda. Sekarang contoh pada makhluk. Antum punya iradah. Ketika iradah antum ingin belajar di Darul Hadis, apakah sama kehendak antum seperti ketika Anda berangkat ke Yaman? Beda kan? Beda. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Iradanya bukan iradah yang wahidah. Sedangkan Asy'ariyah, mereka menetapkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, namun berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu letak perbedaannya. Jelas? Nyambung untuk lupa Ustaz. Nah, itu tadi lupa. Dimurajaah lagi ya. Caranya gimana? Caranya antum setiap selesai belajar, jangan ditutup buku. Caranya dibaca lagi, dilatih. Gimana cara bacanya? La yajuzu itlaqu anna hadzal Qur'an qadim. Insyaallah ya, kalau antum dilatih, insyaallah jadi. Kalau tidak dilatih susah, nanti lupa. Qala Syekh Shalih Al-Syekh fi Ta'liqatil Hisan. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh dalam Ta'liqat Al-Hisan. Ini penulis buku ini masih kurang nakis menurut ana. Masa tidak ditampilkan? Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan di buku apa itu? Tidak ada takliknya di sini. Apa di syarah wasitiyah atau syarah apa? Al-Quran la yasuhu wasfuhu bi'annahu qadim. Al-Quran itu tidak boleh disifati dengan sifat qadim. Bal hadza mazhabul Asy'ariyah. Bahkan ini adalah mazhabnya Asy'ariyah. Fa innahum yaj'aluna al-Qur'an qadiman. Mereka Asy'ariyah menjadikan Al-Qur'an qadim.
takallamallahu bihi fil azal. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an yang tersebut fil azal. Itu menurut Asy'ariyah. Jadi kalamullah berupa Al-Qur'an itu sudah ada sejak dahulu kala. Itu menurut Asy'ariyah. Fakullu kalamin aradahu Allah Ta'ala summa yata'allaq hadzal kalam bil irada wa biz zaman alladhi yasluh lahu fa yatajaddad. Ya. Maka setiap kalam yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Kemudian yata'allaq hadzal kalam bil irada, maka kalam ini berkaitan dengan irada, berhubungan dengan irada. Wa biz zaman, berhubungan dengan waktu. Alladhi yasluh lahu, ya, yang memang layak baginya. Fa yatajaddad. Sehingga yatajaddad kalam tersebut. Falaisa indahum anna al-Qur'an kalamullah jalla wa ala alladhi takallama bihi hina unzila al-Qur'an. Kata mereka, bukanlah Al-Qur'an itu kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala berbicara ketikanya tatkala Allah ingin menurunkan Al-Qur'an. Jadi kata mereka Asy'ariyah tadi, kalamullah itu kalamun qadim. Ya. Walihada i'tarada al-Amudi alaihim fi hadhil mas'alah fi kitabi al-afkarul afkar. Oleh karena inilah al-Amudi mengkritisi mereka, Asy'ariyah maksudnya. Al-Amudi mengkritisi Asy'ariyah pada permasalahan ini. Wa fi kitabihi, di dalam kitab Afkarul Afkar, wa fi kitabihi Nihayat wa Ghayatil Maram, wa fi ghairihima bi anna qaul Asy'ariyah batilun. Bahwasanya pernyataan Asy'ariyah tersebut adalah batil. Fa imma yakuna al-haq min jihati taqsim qauli ahli sunnati wal jamaah, qaulu ahli sunnati wal jamaah, wa imma yakuna qaulul mu'tazilah alladhi wa anna al-Qur'an makhluk. Karena kalau seperti itu kenyataannya, bisa jadi yang benar adalah qaul ahli sunnati wal jamaah kalau ditinjau dari sisi pembagiannya. Ahli sunnah mengatakan apa? Dari sisi pembagian Al-Qur'an kalamullah qadimun naw hadithul ahad. Sedangkan Al-Quran masuk pada bagian apa? Ahadul kalam. Atau bisa jadi al-haq bersama qaulul mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Ya, makhluk. Summa stadalla ala butlani qaulil mu'tazilah. Kemudian beliau berdalil Al-Amudi akan batilnya pendapat Mu'tazilah, wa bihi al-haq wa huwa qaul ahli sunnati wal jamaah. Dan yang tersisa adalah al-haq, yaitu qaul ahli sunnati wal jamaah. Li'annahu yalzam min anna al-Quran qadim. Ya. Dikarenakan konsekuensi pernyataan yang menyatakan Al-Quran adalah qadim hasaba kalamil Amudi, berdasarkan kalamannya Amudi. Qala ta'ammaltu hadhil mas'alah, Al-Amudi mengatakan, ya, aku mencermati permasalahan ini dalam keadaan Amudi siapa nih? Al-Amudi itu wa huwa Asy'ari min kibarihim min ulama'i ahlil kalam. Al-Amudi itu Asy'ari ya. Man yaqulul kalam qadim faida, siapa yang mengatakan kalam yaitu Al-Quran qadim, ya, faida fil Quran, sungguh di Al-Quran telah didapati qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar, ya, ucapan seorang wanita yang mengeluhkan tentang lakinya, tentang suaminya kepada Rasul. Masalah zihar. Berarti kan sebelumnya belum ada kalam tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kapan? Ketika terjadi apa? Terjadi keluhan dari seorang wanita tadi. Wa fil Qur'an qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kalam ini muncul kapan? Setelah Allah Subhanahu wa taala melihat Rasul bolak-balik pandangannya ke langit, ingin dipindah kiblat. Wa fil Qur'an qad na'lamu innahu la yahzuka alladhi yaqulun wa nahwu dzalik mimma fihi dzikru siqatil madhi qad sami'a Allah. Kan yang semisal itu dari ayat-ayat yang disebutkan padanya dengan siqah al-madhi qad sami'a Allah. Fa in kana hadzal kalam qadiman fa inna Allah yaqul qad sami'a li syai'in lam yahsul. Kalau seandainya kalam Allah adalah kalam qadim, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad sami'a untuk sesuatu yang belum terjadi, wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Li'annahu naw'un minal kadzib,
dikarenakan ini termasuk bagian dari kedustaan. Wa hadza yadullu ala butlani hadzal qaul. Ini menunjukkan batilnya qaul Asy'ariyah. Ya. Jelas? Nyambung? Ana yakin mesti samar-samar. Dil. Nyambung. Gimana penjelasannya, Dil? Bahasa Indonesia beda. Yang bisa antum simpulkan. Itu ya. Langsung, coba lihat. Ungkaplah apa yang antum bisa simpulkan dengan bahasanya antum. Asy'ariyah mengatakan kalamullah, Al-Quran kalamun qadim. Batil apa enggak? Batil. Kenapa dikatakan batil? Kalau pertanyaan gini deh. Seorang Asy'ari berkata kepada antum, Ustaz, Salafi Wahabi. Ya. Antum harus banyak belajar, betul antum. Banyak syubhat di sini. Orang-orang umum itu banyak syubhatnya. Anak kemarin balik dari Medco hari Sabtu itu, di bis. Jadi di bis tuh ada 3 ustadz. Pagi tuh pas berangkat hari Kamis tuh lah ada Ustadz Prio, sikok lagi jenggot cukur, cak mirip-mirip orang Arab, sepak lepis, Ustadz juga ternyata nih. Sikok lagi samping anak, berempat, didudukkan berempat ini. Pas balik tuh barengan sama Ustadz yang dari Pelajo sila berhenti, lulusan Assalam. Sikoknya lagi juga dari Ustadz Assalam juga. Oh, aing ngerepet ngomong tuh, dia melana di depan tuh. Salafi tuh kerasnya nih. Dalam hati anak ada berdempang doi ke Ustadz ini nyampak di bis ini kagetnya ngomongin salafi itu tadi. Nah, di situ antum nak tahu. Di sini antum dakwah itu enggak ketemu apa? Tantangan. Suruh ngisi di mana? Khutbah Ustaz di mana? Komplek Pelabuhan, aman. Kampung Darussalam, aman. Antum di luar. Nah, kadang ngasih syubhat. Syubhat. Nah, ada yang ngasih syubhat riba. Riba itu boleh. Ustaz balik ke Tanjung Barangan itu tadi. Darurat Ustaz, anak dulu minjem di bank. Ya, tapi darurat tidak apa-apa, riba itu darurat. Nah, itu tadi. Kalau yang cak itu, ketemu Ustaz yang cak itu, jangan antum sok pinter, diam. Kalau anak cak buyan deh. Dengar ke, oh itu tadi. Nah, ketika antum ketemu orang-orang luar tuh, antum jangan banyak ngomong. Jangan sok. Kenapa? Itu tadi. Antum banyak ngomong, antum tidak fokus. Nah, kalau ada orang tuh, jangan ngomong, dengar ke baik-baik. Nah, bukan dengar ke baik-baik itu ngantuk. Dengar ke lafaz per lafaz. Nah, itu tadi. Uang tuh semakin banyak ngomong akan nampak. Jadi antum tahu syubhatnya. Kalau kalau ketemu mereka di mobil oh ini tadi pandangan terhadap salafi Bapak Siko ini tadi. Jangan antum ajak cerita panjang lebar, bergesah. Apa fungsinya? Silah. Untuk antum tahu kadar syubhatnya. Oh ini tadi. Nah, kadang ngasih syubhat berkaitan dengan ini tadi. Asma sifat. Hal-hal yang seperti ini ya kawan, makanya butuh kita belajar sekarang ini. Apalagi antum yang berkaitan ngajar di Darul Hadis, ngajar ini tadi, ya harus belajar, mencermati. Simpulkan dari, anda pengen antum nyimpulkan, antum kan cara-cara ini, pakar-pakar sekolah enggak loh, dari SPD, ini register, kuliahnya Sungai Baung, kampusnya Sungai Baung, apa deh? Ini anak ngasihan. Syubhat. Pak Ustadz Salafi Wahabi.
Kalamullah itu, Al-Quran itu kalamun qadim. Itu yang kami dapatkan dari ustadz-ustadz kami, dari kiai-kiai kami, dari syekh kami. Sedangkan antum tidak sepakat Al-Quran kalamun qadim. Kerasnya antum salafi ini. Wah, kayak itu dia ngomong. Pernah melok salafi. Kawan kita yang dulu lulus anak salaf, melok salafi. Oh, anak nasihati. Oh, nak bantah tuh lah. Saya pikir alhamdulillah ada lagi melok salafi. Dia mana? Nah, ini bapak sih kok, ini ustaz sih kok, dia masih muda ngomongin salafi. Nah, hah? Bantahannya. Antum cukup bantah dengan yang di sini, baik. Mas, belum, biasanya belum. Bahasakan dengan bahasa antum, baik. Anggap, tidak usah dibahasakan dengan, tidak usah terfokus. Antum paham yang di paragraf terakhir tadi. Antum ungkapkan dengan antum. Simpulkan. Gimana cara-cara ilmu-ilmu bantah membantah itu? Coba ngetes Abu Mama. Bahwa perkataan itu sudah ada umumnya. Sementara beberapa ayat dalam Al-Quran turun berdasarkan kejadian yang baru terjadi, seperti beberapa ayat di dalam kitab ini. Jadi Itu antum baca buku itu tadi. Bukan bantah juga itu Abu Zaki. Sama itu antum baca buku itu tadi. Bukan gitu bantah. Anak ini contohkan gimana cara antum ketemu bantah. Pak Roni, gimana kalau antum ketemu orang ini? Siapa tahu ketemu di pasar. Banyak kiai di Palembang. Ya, Asy'ariyah ngomong, antum anggaplah ketemu Asy'ariyah ngomong, Mas Roni, kami yang berdasarkan ikut pengajian, Al-Quran itu kalamun qadim, itu yang kami yakini. Tapi kalian yang salafi ini nyalakan kami, nyesatkan kami gara-gara pemahaman kami kalamun qadim. Antum mau bantah dia ini, salah tidak pernyataan dia tadi? Salah kan? Ya tidak? Mengatakan Al-Quran qadim. Nah, antum bantah dengan bahasanya antum, bukan dengan bahasa yang di buku ini. Maksudnya itu bahasa antum yang antum pahami dari buku ini. Antum ungkapkan dengan bahasa antum. tidak boleh Belum mengenal Ibrahim yang lama-lama senior ini. Nasihin nantanya. Nah, nanya nasihin catnya di Cilegon. Faiz ada di Palembang. Sini jawabannya. Yang pertama, ya. Ini anak mengungkapkan ibaratnya di hadapan anak Asy'ariyah. Dengarkan dia ngomong baik-baik. Sekarang anak balik tanya. Mas Mang. Pertanyaan yang pertama, apa maksud kamu Al-Qur'an kalamun qadim? Antum balik tanya. Ketika antum dikasih syubhat, antum desak dia tadi, pepetkan. Difahami?
Antum desak, pepet. Itu tadi. Nah, jadi ada upaya antum pepetkan dulu. Buat dia dulu pening. Jangan antum dibuat pening duluan. Ketika antum diskusi, makanya antum tuh jangan banyak ngomong. Dalam diskusi itu jangan banyak ngomong. Antum ketika ada yang ngomong, antum pikir di situ harus konekkan. Jangan mikir ke lain-lain, Pak. Jangan, fokuskan apa yang diomongkan itu. Lafaz per lafaz. Ini namanya adabul munadharah. Nah, antum bisa jatuhkan dari awal, jatuhkan. Apa maksud antum kalamun qadim? Al-Quran kalamun qadim. Maksud antum apa? Difahami? Dia akan jawab. Anggaplah jawabannya benar. Dia mengatakan, kalamun qadim, maksudnya Al-Quran adalah kalamullah yang sudah ada sejak dahulu kala. Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara sejak dahulu kala. Fil azal. Oh, berarti Injil, Taurat, Zabur adalah kalamun qadim? Dia akan ngomong, iya. Nah, itu tadi. Iya katanya. Difahami? Antum balik tanya. Kira-kira toriko seperti ini, toriko siapa dalam berdebat? Torikonya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubhat, kan? Ya. Bayin lana. Gitu kan Syekh Muhammad. Bayin lana. Jelaskan kepada kami. Sering kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan antum ketika berdebat, antum itu difokuskan mau jawab. Jangan. Minta dia penjelasan dulu dari dia. Ada salah seorang ustaz bertanya kepada anak. Ada mau ngundang pertemuan. Anak tanya, di majelis itu, majelis apa? Selain anak yang diundang siapa? Seluruh asatidzah. Nanti akan ada ustadz senior datang ke Palembang. Anak tanya, di majelis itu majelis apa? Islah, muhakamah, munakosha, atau qadha? Masing-masingnya beda, kata anak. Kalau muhakamah, munakosha, berarti anak harus menyiapkan jurus. Beda jurusnya. Ya enggak? Qadha, beda jurus. Kalau islah, berarti tidak usah pakai jurus-jurusan. Islah. Nah, sudah, kalau gitu, tidak usah pakai jurus. Beda. Kalau dia masalahnya majelisnya majelis muhakamah, qadha, nah, berarti diskusi, itu beda lagi. Kalau Islam itu beda, Islam itu usah ungkit-ungkitan, damai, beda. Nah itu perlu belajar. Ada sebenarnya buku-buku khusus adab dalam munadharah tadi. Difahami, ikhwan? Nah, antum balik tanya. Dia katakan, Asy'ariyah mengatakan, kalamullah kalamun qadim. Ya, kalamullah kalamun qadim. Maksudnya apa? Al-Quran sudah ada sejak dahulu kala. Ya benar. Nah, antum bantah. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan qad sami'allahu qaulal ladzi, apa ayat ini tadi? Qad sami'allahu qaulal ladzi yujadiluka, atau qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha qad nara taqalluba wajhika fis sama qad ya'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Pada lafaz qad sami'a, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan qad sami'a Allah? Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar obrolan seorang wanita kepada Rasul.
Baru Allah turunkan ayat tersebut. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad sami Allah, sudah ada sejak dahulu kala sebelum Rasul diciptakan, sebelum wanita tersebut diciptakan, berarti kan kadzib, dusta. Ya benar. Memungkinkan enggak? Pak Roni mengatakan, antum balik tanya kepada ente wahai Asy'ari. Ketika antum dapat informasi ada seseorang yang begini. Antum katakan, saya mendengar ucapan kamu. Engkau telah mengatakan begini dan begini. Kalau seandainya ucapan ini tadi diucapkan sebelum dia lahir, bohong apa enggak? Baroni. Hah? Bohong kan? Mana ini? Anak kecil. Hammam itu misalkan punya anak, punya istri, punya anak. Anaknya Hammam, namanya siapa? Faris. Anggap anaknya Hammam si Faris namanya. Hammam punya anak namanya Faris. Kita mengatakan, wahai Faris, saya telah mendengar ucapan kamu. Engkau mengatakan di dinding Masjid Darul Hadis bahwasanya yang makan bakwan adalah hakim misalkan. Si Faris bayi belum lahir. Diucapkan kapan? Sebelum Faris lahir. Lagun apa enggak? Lagun. Sia-sia kan? Ya enggak Baron? Ya Bu Mama? Dusta kan? Itu tadi. Sebenarnya kon belajar yang cek ini ngaktifkan ngaktifkan pola pikir Pak. Wal maksud annal qaul hadza fi kalami qadim hadza ghalatun muwafiqa li tariqatil asy'ariyah. Ya. Dan yang maksudkan bahwasanya pernyataan yang mengatakan kalamullah qadim adalah kesalahan, mencocoki tariqahnya asy'ariyah. Amma adillatuhum al-aqliyah faqalu, adapun dalil mereka secara akal, dalilnya Asy'ariyah, mereka mengatakan yalzam min itsbati sifatil kalam itsbat adawatil kalam wa hadza tashbihul khaliq bil makhluk. Kata mereka, konsekuensi dari menetapkan sifat kalam, maka konsekuensinya adalah menetapkan alat-alat kalam seperti lisan dan yang lainnya, lidah, ya. Hadza tashbihul khaliq bil makhluk, ya. Ini penyerupaan al khaliq dengan makhluk. Wal jawab anna la yalzam dzalik. Jawabannya tidak mesti seperti itu. Li'annana na'rif anna samawat wal ard takallamat. Kita meyakini bahwasanya langit dan bumi takallamat, wal julud takallamat, kulit takallamat, wal hajar wal jibal sabbahat, batu, bukit bertasbih. Wa la yalzam min dzalika anna laha lisanun wa syafatain wa makhrajun sautin. Tidak mesti dari hal tersebut bahwasanya benda-benda tadi memiliki lisan, dua bibir, tempat keluarnya suara, pita suara. Wallahu a'zam wa ajal. La wala yuqas bi khalqatin tabaraka subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha mulia, tidak bisa dikias dengan makhluk. Dalil langit dan bumi bisa bicara? Ada yang tahu? Nanti cari di Al-Qurannya banyak julud. Kalau julud itu tentang persaksian nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.